akan coba di sini memberikan cara bagaimana caranya membuat neraca lajur, mengambil data dari neraca percobaan dan juga dari jurnal penyesuaian. Seharusnya di jurnal penyesuaian ini kita buatkan di sini ada buku besarnya, ya. Seharusnya kita buatkan buku besarnya, tetapi karena waktu, oke, kita jalan pintas saja. Baik. Seperti materi saya sebelumnya, saya sudah jelaskan di sana. Di kolom nomor akun akan kita masukkan adalah nomor akun semua yang muncul pada neraca percobaan. Ini, ingat, neraca percobaan bisa dibuat apabila kita bisa sudah selesai dalam membuat buku besar. Karena setiap buku besar akan menghasilkan SM. Ada SM-nya di debit dan ada SM-nya di kredit. Semua SM yang ada pada buku besar itu akan kita masukkan di neraca percobaan. Jadi, neraca percobaan di sini dengan neraca percobaan yang di neraca lajur itu sama. Jadi, semua neraca percobaan yang ada di sini, ya, dari kode 111 sampai dengan 611 akan kita masukkan di neraca percobaan di sini. Nomor akunnya kita masukkan di sini, nama akunnya kita masukkan di sini. Baik, kita mulai dulu. Ada seperti biasa, kita membuat nama perusahaan. Kita buat nama perusahaannya. Jadi judulnya adalah neraca lajur. Tanggalnya 31 Januari 2020. Ini kita tinggal copy saja. Oke, ini kita tinggal copy saja. Copy, kita bawa ke sini. Oke, nanti kita copy. Lalu, seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa dalam membuat nomor rekening atau nomor akun dan nama rekening ini harus dibuat berurutan. Yang masuk di sini adalah data berasal dari neraca percobaan dan juga dari penyesuaian. Sebelumnya kita sudah membuat penyesuaian untuk persediaan makanan sehingga menjadi harga pokok penjualan makanan dan persediaan makanan. Ini data ini harus masuk juga pada kolom nomor akun atau nomor rekening dan nama akun atau nama rekening. Nah, pada saat kita memasukkan, tidak boleh ada nama akun atau nomor akun yang sama dalam satu laporan. Contoh misalnya, di sini ada harga pokok penjualan makanan, kodenya 520. Kita perhatikan di sini. Kalau dia 520 berarti dia posisinya di antara ini. Berarti ini kita insert dulu. Insert. Kita masukkan harga pokok. Kita masukkan. Kita masukkan. Kodenya adalah 520. Persediaan makanannya kita masukkan nggak? Kita lihat di sini. Sudah ada persediaan makanan. Jadi ini tidak usah ditulis lagi. Karena sudah ada. Lalu kita ke jurnal berikutnya. Di sini ada harga pokok penjualan minuman. Kodenya 521. Kita masukkan lagi. Kita insert lagi. 521. Jadi harga pokok penjualan minuman. Oke.
Persediaan minumannya tidak usah ditulis lagi karena sudah ada. Lalu kita ke jurnal berikutnya. Di sini ada biaya administrasi dan umum lain dan akumulasi penyisian piutang ragu-ragu. Kalau kita perhatikan di sini, nama akun dan nomor akun ini tidak ada di sana. Ya, oke, kalau tidak ada di sana berarti kalau tidak ada di sini berarti kita akan buatkan mulai dari ini dulu. Kita lihat di sini berarti 124 posisinya di sini. Kita insert dulu. 124 namanya adalah akumulasi penyisian piutang ragu-ragu. Kita tulis. Oke. Akumulasi penyisian piutang ragu-ragu. Lalu ada biaya administrasi dan umum lain 613. Berarti dia di sini kita akan dapatkan. 613 biaya administrasi dan umum lain. Biaya administrasi dan umum lain. Lalu kita lihat di sini lagi ke jurnal berikutnya ada penyusutan amortisasi dan akumulasi penyusutan bangunan. Ini juga belum ada. Jadi ini akan kita tulis lagi. Kita tulis yang ini dulu. 169.1. Berarti posisinya ada di sini, di antara ini. Insert dulu. 169.1. Oke. Namanya adalah akumulasi penyusutan gedung. Lalu penyusutan amortisasi ada 750. Kita tulis di sini. Oke. Lalu ada lagi penyusutan amortisasi sudah dibuat. Ada akumulasi penyusutan mesin dan peralatan. Berarti ini kita. Akumulasi penyusutan mesin dan peralatan. Berarti sudah masuk. Ada akumulasi penyusutan kendaraan 169.3. Oke. Ya. Karena sudah semua masuk, berarti kita sekarang akan input datanya. Apanya? Angkanya sekarang kita input. Kalau dia neraca percobaan, masukkan di neraca percobaan. Kalau datanya berasal dari penyesuaian, akan kita masukkan dia di penyesuaian. Contoh, ini 2 juta. Ingat, dalam menulis jangan diisi tanda titik atau koma, karena nanti akan dibaca teks. Kita akan membuatnya dalam bentuk number atau currency. Jadi, kita tulis banknya 42.600. Piutangnya 1.500. Akumulasi penyisian piutang ragu-ragu. Nah, ini kita ambilnya tadi dari jurnal penyesuaian. Ada akumulasi penyisian piutang ragu-ragu. 6.250. Kita akan masukkan dia di kredit pada kolom penyesuaian. Jadi kita masukkan di sana 6.250. Persediaan makanan 1.600. Persediaan minuman 1.500. Tanah
500 juta. Bangunan 400 juta. Mesin peralatan 237 juta. Kendaraan 60 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan gedung, akumulasi penyusutan mesin peralatan dan lain sebagainya. Itu ngambil datanya pasti dari penyesuaian dari sini. Maka kita masukkan di penyesuaian di kredit. Nih, kita masukkan dia di penyesuaian di kredit. Ya. 1666667. Mesin peralatan 1 2 3 4 3 7 5. Kendaraan, kita lihat di sini. Kendaraan 625.000. Oke. Lalu ada utang. Kita lihat di sini. Utang ada di sini. Berarti tempatnya di kredit. 1.100.000. Ini 500. Ini 238. Modal 1 miliar. Pendapatan kamar ada 7.100.000. Tapi kalau dulu sebulan itu satu minggu. 2.500.000. Sekarang karena rumah di sini tinggal lama-lama. Lalu ada gaji 2 juta. Caranya itu kalau nggak ada 2.250.000. biasanya rumah itu nggak boleh 1.450. Maaf, ini salah. Maaf, ini salah. Nah, ini ngambilnya dari penyesuaian. Pada saat membuat harga pokok makanan, tempatnya di debit 600. Jadi kita tulis di sini, ya. Ini kita tulisnya di sana. bermasalah. Terus itu kalau mau jadi Tunggu sebentar. siap pergi. Dan sekarang ada surat perjanjian. Kalau nggak ada minimal. Oke. Nggak, maksudnya yang kontrak itu. Oke, sudah. Harga pokok tempatnya 600 di debit. Ini juga 600 di debit. Oke, kalau kita menemukan yang seperti ini kita atur saja. Akan disempurnakan itu Pak Edi. Format cell. Disempurnakan, terus paling nggak kan pagi ini saya lalu pakai number aja. Sudah saya desimalnya 0 pakai. Benar-benar siap Ya. ngolah gitu loh Pak. Kan udah dipilah-pilah itu. Atau kita pergunakan dia. Halo Pak. Halo Pak. Enggak. Koma. Gimana Pak? Bisa. Kita switch aja ya, Pak ya. Ke temennya sehingga dia dihitung Pak. currency-nya benar. Lalu ada gaji. Gaji tempatnya di debit 2.250.000. Gaji administrasi dan umum 1.450. Biaya administrasi dan umum lain. Nah, ini kita ngambilnya dari penyesuaian. Nih. Temannya Pak Edi itu siapa? Berarti dia akan masuk ke penyesuaian di debit. Oh iya, siap. 6.250. Lalu ada penyusutan amortisasi. Nah, kita ada membuat jurnal penyesuaian untuk penyusutan antipa tetap. Di sana ada 3, 750. Ini 1, 2, 3. Ini harus kita jumlahkan. Makanya di sini perlunya kita membuat
penyusutan amortisasi itu kita buatkan dia buku besarnya, sehingga sudah kita jumlahkan di sini. Jumlahnya adalah 3.526.042. Tempatnya adalah di debit. Ingat, penyusutan amortisasi tempatnya di debit. Berarti kita akan menulis dia di debit pada kolom penyesuaian. Jumlahnya adalah 3.526.042 rupiah. Oke, nah seperti pada penjelasan saya sebelumnya bahwa neraca percobaan jumlah debit kreditnya harus selalu seimbang. Nah, sekarang kita akan hitung. Kita akan hitung ya. Oke, kita akan hitung menggunakan ini saja, auto sum. Proposalnya mana? Kalau tidak nyampe ke atas, kita tarik saja di sini, kita taruh. Saya buatnya berdasarkan itu ya. Ya. Ada coba aja buat Dua di buku sini ya. Ya Pak Edi. Ya Pak Edi. Jadi ke tempatnya Pak Edi aja ya. Oke, karena kita sudah ambil satu, ini bisa tinggal copy saja ke samping. Kita copy saja. Ya, siap. Sampai di sini. Saya. Nah, ternyata di sini ada yang belum masuk. Apa? Karena semua harus ada pasangannya. Apa sih yang belum masuk tadi? Siap, Pak. Nih, kita lihat. Pada saat kita membuat penyesuaian untuk harga pokok, ternyata persediaan makanan dan minuman belum kita masukkan. Kita cek di sini. Ini kita perhatikan. Ada persediaan makanan di kredit 600.000. Berarti kita tulis dia di kredit 600.000. Ini yang belum kita masukkan. Lalu ada persediaan minuman juga 600.000. Belum kita masukkan di kredit di kolom penyesuaian. Kita masukkan lagi. Oke, sehingga kalau kita perhatikan di bawah, nah, sudah mulai seimbang. Neraca percobaannya seimbang, penyesuaiannya juga sudah seimbang. Sekarang baru akan kita lanjut cara membuat neraca percobaan yang disesuaikan. Pada penjelasan sebelumnya sudah saya sampaikan di sana caranya seperti apa. Nah, sekarang akan saya ajarkan supaya lebih gampang lagi. Ini saya kasih tanda dulu untuk membedakan saja. Oke, caranya bagaimana? Oke, semua masuk yang di neraca percobaan yang disesuaikan debit adalah semua akun yang berkepala 15678. 15678. Yang dikredit adalah 234. Jadi, kas karena adanya di neraca percobaan debit, di penyesuaian tidak ada, maka kita tinggal bawa saja yang ini, ya, sama dengan taruh di sini, enter. Sama juga yang di bawah. Karena sama kita copy saja. Oke. Lalu ini akumulasi penyisian piutang ragu-ragu. Di neraca percobaannya kosong. Di sini ada di kredit. Berarti kita pindahkan saja di kredit. Bahwa yang di sini ternyata ada yang berkepala satu, tetapi namanya akumulasi. Semua akumulasi maksudnya di kredit. Lalu persediaan minuman berkepala satu, tempatnya akan di sini. Tapi karena kita lihat di debit ada angkanya, di kredit ada angkanya di penyesuaian, jadi dia caranya adalah yang di debit, ingat, aktiva bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nah, karena ini posisinya di kredit, berarti dia mengurangi. Berarti dikurangi dengan yang ada di kredit. Maka dia 1 juta. Ya. Sehingga kalau kita cek ini sama dengan persediaan akhir yang ada di gudang per 31 Januari 2010 untuk persediaan makanan. Begitu juga dengan yang ini sama. Caranya adalah
Yang debit ini dikurangi dengan yang ini. Enter. Ini karena tidak ada, hanya datanya ada di debit saja, di penyesuaian tidak ada, jadi kita tinggal ambil aja. Enter. Sama, kita turunkan. Up. Kita turunkan aja. Akumulasi, semua akumulasi tempatnya akan di kredit. Karena di sini kosong, angkanya ada di sini saja, kita tinggal pindahkan saja datanya. Kita tinggal pindahkan saja datanya. Kita pindahkan saja. Ini tempatnya di kredit. Di sininya kosong, berarti kita tinggal pindahkan saja. Pindahkan saja. Ingat, lihat, debit, taruh di debit. Debit, taruh di debit. Karena sama, di copy saja. Debit, taruh debit. Kalau kita perhatikan, semua ini akan masuk di debit. Karena kepala 5, 6, 7, 8 semua masuk di debit. Ya. Jadi enak kalau kerja pakai Excel. Nah, ini belum kita pakai ini aja. Oke. Nah, sekarang kita lihat jumlahnya. Sama nggak? Ternyata sudah sama. Berarti apa yang kita buat ini sudah benar. Nah, sekarang lanjut. Masuk ke rugi laba angka yang mana, masuk ke neraca angka yang mana, sesuaikan dengan apa yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Sudah ada pada materi sebelumnya. Silakan adik-adik buat. Ingat, yang masuk di debit adalah semua akun berkepala 5, 6, 7, 8. Yang masuk di kredit adalah semua akun yang berkepala 4. Kalau di neraca, semua akun berkepala 1 kecuali akumulasi masuk di debit. Yang di neraca semua akun berkepala 2, 3, dan yang berkepala 1 akumulasi masuk di kredit. Silakan dikerjakan. Ingat, waktunya terbatas. Anda sudah harus bisa membuatnya. Terima kasih.